Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasul ba'dahu ma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan kemarin, belum selesai ya. Masih terkait dengan majas, cuman sekarang masuk ke dalam pembahasan tentang yang disebut dengan ikhlalul faham, ya. Yaitu sampai dalam qaulnya musannif rahimahullahu taala wal wa huwa wan naqlu khilaful asli, itu ya. Kemarin kita terhenti di tengah. Silakan bisa dibuka kitabnya di sampai qaul wa huwa wan naqlu khilaful asli. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa huwa, dan dia, yaitu al-majaz, wa naqlu, dan naql, khilaful asli, itu menyelisihi hukum asal. Nah, wa huwa, yaitu al-majaz wa naqlu. Naqlu itu apa? Di sini beliau, musannif Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, sebelumnya tidak menjelaskan kepada kita definisi an-naqlu itu apa. Lalu kenapa kok tiba-tiba di sini beliau menyebutkan wa naqlu khilaful asli? Nah, makanya kalau dalam syarahnya Ghayatul Wusul, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu menjelaskan an-naqlu itu al-ma'lum min dzikri kullin minal haqiqah asy-syar'iyyah wal 'urfiyah. Jadi naqlu itu adalah yang sudah diketahui daripada penyebutan atau penjelasan sebelumnya tentang hakikat syariah dan urfiyah. Jadi yang disebut dengan nakal itu adalah yang berpindah maknanya dari makna bahasa berpindah kepada makna urfi dan syar'i. Jadi yang disebut dengan nakal adalah hakikat syariah dan hakikat urfiyah. Ya. Karena beliau tidak menjelaskan sebelumnya tentang apa itu an-naql. Jadi walaupun tidak dijelaskan secara tegas, secara jelas oleh musannif, tetapi sudah difahami dari kalimat sebelumnya bahwa hakikat syariah dan urfiyah itu masing-masing dari keduanya itu dipindahkan daripada makna bahasa. Jadi sekali lagi, yang disebut dengan an-naql adalah hakikat syariah dan hakikat urfiyah. Jadi wahwa, yaitu al-majaz, wan naqlu, dan naql, yaitu hakikat syariah dan urfiyah, khilaful asli, menyelisihi yang asal atau menyelisihi makna yang kuat. Karena makna yang kuat, makna yang asal itu adalah hakikat secara makna bahasanya. Nah, maka ketika terjadi pertentangan antara hakikat lughawiyah dengan hakikat syariah, urfiyah, dan majaz, maka yang dikedepankan itu adalah hakikat lughawiyah. Secara umum nih ya, belum berbicara nanti ketika kita membahas dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu nanti di masalah berikutnya ada. Tapi secara umum, ketika suatu lafaz itu ada kemungkinan maknanya hakiki dan majazi, atau ada kemungkinan maknanya hakikah lughawiyah atau syariah urfiyah, maka pendapat yang dimenangkan, lafaz yang dimenangkan itu adalah lafaz hakikat lughawiyah. Kenapa? Karena kalau majaz itu butuh qarinah, indikator yang menunjukkan bahwa makna ini adalah majaz. Kalau hakikat syariah urfiyah itu dikalahkan karena hakikat lughawiyah itu adalah al-aslu, hukum asal. Maka secara hukum asal, ya,
makna yang dikehendaki ketika diucapkan itu ya kembali kepada makna yang awal, yaitu makna secara bahasanya. Contohnya kalau kita mengatakan ra'aitu asadan wa sholaitu, ya, dalam kalimat. Kata asad itu adalah lafaz yang memiliki kemungkinan hakikat atau majaz. Kalau asad secara hakikat maknanya hayawan muftaris, hewan buas. Sedangkan secara majaz maknanya ar-rajul asyuja, lelaki pemberani. Maka yang dimaksud dengan asadan di sini hukum asalnya adalah singa, hewan buas. Begitu juga dengan kata sholaitu. Sholaitu itu ada ihtimal kemungkinan maknanya hakikat lugawiyah, yaitu adalah berdoa terhadap kebaikan, doa lil khair, atau maknanya sholat secara syar'i yang itu adalah aqwalun wa af'alun sampai akhir. Maka hukum asalnya lafaz ini maknanya adalah berdoa terhadap kebaikan. Nah, itu. Kemudian majaz dan naql ini aula minal ishtirak, lebih utama daripada ishtirak. Ishtirak itu lafaz, satu lafaz tapi memiliki makna yang beragam. Ya, ishtirak itu. Dan ishtirak itu lebih kepada kayak mujmal, yaitu satu lafaz memiliki makna yang banyak tanpa adanya kekuatan mana yang lebih kuat di antara makna-makna yang ada. Ya, itu namanya kan lafaz mujmal. Nah, majaz dan naql itu lebih utama atau dimenangkan daripada al-ishtirak. Jadi kalau ada lafaz ya majaz bertentangan dengan hakikoh, tapi hakikohnya maknanya mushtarak, maka majaz dimenangkan. Ya. Kenapa majaz dimenangkan? Karena majaz maknanya sudah diketahui sehingga bisa diamalkan. Kalau mushtarak itu kan maknanya belum difahami, yang mana yang dikehendaki. Karena maknanya banyak tanpa adanya kekuatan mana yang lebih kuat, sehingga tidak bisa diamalkan. Maka majaz lebih utama. Begitu juga ketika lafaz hakikoh yang bersifat mushtarak bertentangan dengan an-naqlu, maka an-naqlu itu dimenangkan ketimbang hakikat yang mushtarak. Contohnya adalah seperti lafaz an-nikah. Lafaz an-nikah itu menurut jumhur ulama dia ada ihtimal, ada kemungkinan antara makna hakikinya adalah al-wata, ya, berjima. Kalau dalam mazhab Syafi'i, nikah itu secara hakiki maknanya adalah al-aqdu, akad. Sedangkan secara majaz maknanya adalah al-wata, berjima. Nah, kebalikan dari mazhab Abu Hanifah. Kalau mazhab Abu Hanifah menganggap nikah itu makna hakikinya adalah al-wata, berjima. Sedangkan majaznya adalah al-aqdu, berakad. Nah, ini kan hakikat majaz. Ketimbang dimaknai an-nikah itu adalah mushtarak. Mushtarak berarti dia itu menunjukkan kepada dua makna ini sekaligus tanpa dikuatkan mana yang salah satunya. Maka ketika begitu, an-nikah itu dimenangkan sebagai lafaz yang mengandung hakikat dan majaz. Karena kalau hakikat dan majaz kita bisa mengamalkan. Oh, kalau hakikatnya akad, majaznya wata, bisa diamalkan. Tapi kalau dia mushtarak, kita masih belum paham mana ini yang ditujukan oleh lafaz an-nikah tersebut. Paham, Tom? Nah, seperti itu. Kemudian wa takhsisu, dan taksis aula lebih utama minhuma, dari keduanya, yaitu dari minal majaz wan naqli, dari majaz dan naql. At-taksis itu apa sih? Ikhraju ba'di afradil am, mengecualikan, mengeluarkan sebagian dari afradnya am, ya, sebagian daripada bagian-bagian umum. Contoh begini, kharaja at-tullabu illa Muhammadan, semua siswa itu keluar kecuali Muhammad. Maka Muhammad ini taksis, dia dikhususkan. Maka dia mengeluarkan sebagian dari afrodnya tulab. Tulab itu semuanya keluar, dikecualikan daripadanya Muhammad. Nah, maka Muhammad itu namanya mukhassis, ya, yang dikhususkan, atau al-makhsus, yang dikhususkan. Paham ya? Nah, ataksis, lafaz yang memiliki ataksis, pengkhususan, itu lebih utama atau dimenangkan ketika adanya ihtimal, kemungkinan, daripada majaz dan naql. Alasannya apa? Alasannya kalau kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu, ya, karena taksis itu dimenangkan dari majaz, alasannya karena falita'ayyunil baqi minal am ba'da taksis. Karena ketika kita mengkhususkan sebagian,
Maka sudah jelas toh, yang umumnya itu adalah yang ini, yang khusus yang ini. Maka masing-masing keduanya bisa diamalkan. Yang khusus hukumnya ini, yang umum hukumnya ini. Dua-duanya bisa diamalkan. Sedangkan majaz, itu kan ada kemungkinan majaz ini bisa majaz yang lain. Sehingga tidak bisa menentukan majaz yang tepat untuk lafaz ini itu apa. Sehingga taksis lebih utama karena bisa diamalkan dua-duanya ketimbang daripada majaz. Paham? Adapun taksis itu lebih utama daripada an-naql karena taksis tidak ada kemungkinan nasakh. Sedangkan naql itu ada kemungkinan dinasakh. Maka taksis lebih utama. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi." Janganlah kalian memakan dari apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Nah, lafaz lam yuzkarismullahi alaihi, tidak disebutkan nama Allah atasnya, itu ada ihtimal kemungkinan. Kemungkinan pertama itu maknanya adalah taksis, dikhususkan, ya. Dalam mazhab Abu Hanifah contohnya, hewan yang tidak disembelih dengan lafaz dengan membaca basmalah maka tidak sah sembelihannya. Dikecualikan, dikhususkan daripadanya adalah orang yang lupa. Orang yang lupa itu dikhususkan, dikecualikan daripada orang yang tidak menyebutkan basmalah. Maka sembelihan orang yang lupa itu tetap sah atau halal sembelihannya. Paham ini? Jadi mimma lam yuzkarismullahi alaih kan umum nih. Dikhususkan oleh mazhab Abu Hanifah, dikecualikan daripadanya orang yang lupa. Nah, orang yang lupa ini taksis, dikhususkan. Maka sembelihannya orang yang lupa tetap sah. Ini makna taksis yang pertama. Nah, ini makna kedua secara majaznya, yang dimaksud dengan mimma lam yuzkarismullah alaihi itu adalah yang tidak disembelih sama sekali. Ya. Karena orang yang tidak membaca basmalah umumnya itu tidak menyembelih si hewan tersebut. Nah, karena adanya corona saling saling mengikuti. Kalau ada basmalah berarti ada penyembelihan, kalau nggak ada basmalah berarti nggak ada penyembelihan. Seolah-olah ingin menyebutkan mimma lam yadhkurismaullah itu yang tidak disembelih. Itu makna majaz. Nah, ini bertentangan nih. Mana taksisnya harus disebutkan basmalah, dikecualikan daripadanya orang yang lupa. Sedangkan makna majaznya yang tidak disembelih. Mana yang dimenangkan? Maka makna yang dimenangkan adalah at-taksis. Karena kalau makna majaz, orang lupa ya membaca basmalah atau tidak, maka dia tidak termasuk. Oke, paham sampai sini? Sedangkan kalau contoh an-naql dengan at-taksis adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a, dan Allah menghalalkan jual beli. Secara taksis ayat ini dikhususkan, ya Allah menghalalkan jual beli, dikhususkan daripadanya adalah apa? Jual beli yang fasid, rusak, yang syarat-syaratnya cacat. Maka yang jual beli yang syarat-syaratnya cacat dikecualikan daripada al-bai' yang dimaksud oleh Allah yang dihalalkan. Itu makna taksisnya. Makna an-naqlnya, al-bai' yang dimaksud ini adalah bai' secara syariat. Apa itu? Yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat sah. Ini kan bai di sini ada dua kemungkinan. Yaitu pertama, kemungkinannya adalah makna bai yang dikhususkan, dikecualikan daripada jual beli yang rusak, atau bai di sini dimaknai dengan hakikat syariah, yaitu adalah jual beli yang harus memenuhi syarat-syarat sah dan seterusnya. Maka mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah yang taksis. Paham nih? Kalau yang dimenangkan taksis, berarti hukum asal jual beli itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu rusak. Paham? Tapi kalau kita memenangkan an-naql, berarti hukum asal jual beli itu tidak boleh sampai memenuhi syarat-syarat sah. Paham gak nih? Nah, yang dimenangkan yang pertama. Paham nih? Berikutnya, wal asah, dan pendapat yang sahih, annal idmar, bahwa idmar menyembunyikan lafaz, adanya takdir lafaz, aula lebih utama minan naql daripada an-naql. Kenapa? Karena idmar itu selamat daripada adanya an-nasakh, penghapusan. Sedangkan an-naql karena di hakikat syariah atau urfiyah bisa jadi dihapus maknanya kemudian hari, yaitu. Sedangkan idmar tidak ada. Contohnya apa? Allah mengatakan wa harramar riba, dan Allah telah mengharamkan riba. Imam Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud mengharamkan riba itu adalah ay akhdahu, yaitu mengambil riba. Jadi mazhab Abu Hanifah menguatkan makna riba di sini adalah riba secara syar'i.
yaitu riba yang adanya tambahan di dalamnya. Maka ketika Allah mengatakan wa harrama riba, Allah mengharamkan ya hutang piutang atau hutang piutang yang ada tambahan. Maka dalam mazhab Abu Hanifah kalau kita tukar menukar dirham dengan 2 dirham itu kan riba karena adanya tambahan. Ketika kemudian dirhamnya diambil, tambahannya dibuang jadi 1 dirham, maka kan jual belinya sah dan dosanya hilang, betul kan ya? Jual belinya sah dan dosanya ini sudah terjadi akad nih. Akadnya kamu kamu harus tukar menukar 1 dirham dengan 2 dirham akad nih. Oh ternyata setelah dikasih tahu itu riba, dibuang itu si 1 dirhamnya contohnya. Maka dalam mazhab Abu Hanifah jual belinya jadi sah dan dosanya hilang, begitu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i contohnya lafadz riba di sini lebih utama adalah idmar, ada yang disembunyikan daripada membawa lafadz riba kepada makna syar'i. Apa yang dibuangnya? Kalimat akdun. Jadi takdir kalamnya wa harrama akdur riba. Wa harrama akdar riba. Allah mengharamkan akad riba. Kalau Allah mengharamkan akad riba, berarti kalau orang terjadi akad 1 dirham dengan 2 dirham, terjadi akad nih. Kemudian 1 dirhamnya dihilangkan, maka jual belinya jadi sah, tapi dia dosa. Kenapa dosa? Terjadi akad ribawi di awalnya. Walaupun tambahannya hilang. Paham sampai sini? Kecuali dia bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mazhab Syafi'i mengatakan idmar lebih utama daripada an-naql. Ya, walaupun nanti kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kita menguatkan makna akdun, adanya lafadz akdun yang dibuang itu bukan karena idmar lebih utama daripada naql, tapi karena adanya firman Allah dalam ayat lain yang mengatakan apa? Innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu semisal riba. Itu zahir menunjukkan Allah itu menyamakan jual beli mereka yang dikatakan oleh Allah, mereka orang kafir jahiliyah itu menyamakan jual beli dengan riba. Artinya apa? Riba itu adalah akad yang dimaksudnya. Sebagaimana jual beli adalah akad antara dua orang. Maka ketika Allah mengharamkan riba sama dengan Allah mengharamkan akad ribanya. Ya, bukan hanya ribanya, akad ribanya. Kalau orang bertransaksi ribawi, walaupun di tengahnya nanti dikurangi atau diambil ribanya, hanya pokoknya saja, dia tetap berdosa karena menjalankan akad ribawi. Kemudian wal asah dan pendapat yang sahih annal majas bahwa majas musawin itu setara lil idmar dengan idmar. Kenapa? Karena masing-masing keduanya membutuhkan adanya qarinah indikator yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Tuh, wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ini bisa diulang dikit di bagian taksis, Ustaz, masih belum paham banget. Oke. Kalau taksis, ya tadi kita katakan taksis lebih utama daripada apa? Majas dan naql. Contoh taksis lebih utama dari majas adalah firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih. Janganlah kalian memakan hewan yang tidak disebutkan nama Allah atasnya. Kalau kita memaknai lam yuzkarismullahi alaih dengan taksis, berarti dalam mazhab Abu Hanifah nih, orang yang lupa itu dikecualikan daripada ayat ini. Kan ayat ini umum nih, pokoknya semua hewan yang tidak disebutkan nama Allah maka tidak boleh dimakan. Ya kan? Umum nih. Kemudian mazhab Abu Hanifah mengkhususkan, mengecualikan orang yang lupa mengucapkan basmalah, maka sembelihannya tetap halal dan boleh dimakan. Ini makna taksis yang pertama, adanya taksis. Yang kedua kan tadi an-naql, ya, an-naql al-majas, bahwa yang dimaksud dengan lam yuzkarismullah alaihi adalah tidak disembelih. Janganlah kalian memakan hewan yang tidak disembelih. Itu kan karena lam yuzkarismullah maknanya adalah tidak disembelih secara majasnya. Nah ini ada taksis, yaitu dikecualikan orang yang lupa. Ini majas, yaitu adalah tidak disembelih. Mana yang dimenangkan? Yang dimenangkan makna yang taksis. Kenapa alasannya? Karena makna taksis, ya, keduanya bisa diamalkan. Yang dikhususkan diamalkan, yang tidak dikhususkan juga diamalkan. Berarti yang dikhususkan yang lupa, kalau dia menyembelih lupa baca basmalah, diamalkan apa? Boleh dimakan. Yang tidak lupa, diamalkan juga apa? Itu tidak boleh dimakan. Orang yang menyembelih tanpa mengucap basmalah. Tapi kalau majas, itu masih ada kemungkinan. Maknanya majas yang lain, sehingga adanya kemungkinan lain itu yang belum bisa ditentukan. Kecuali ada indikator yang menunjukkan ke sana. Maka kalau kita menguatkan taksis ketimbang majas, maka tidak halal sembelihan orang yang menyengaja meninggalkan basmalah, ya,
Sedangkan kalau maknanya majas, itu tadi makna yang taksis, Afwan. Kalau kita mengambil makna yang taksis, maka tidak sah orang yang menyembelih hewan tanpa mengucapkan basmalah secara sengaja. Gak boleh kan? Kecuali lupa. Sedangkan kalau mengambil makna kedua, yaitu ini majas, kalau orang menyembelih contohnya, tapi nggak mengucapkan basmalah, maka sembelihannya halal. Karena yang dimaksud itu kan tidak disembelih. Berarti kalau disembelih mau mengucapkan basmalah atau tidak jadi masalah. Paham? Nah, ini taksis lebih utamakan. Sedangkan kalau taksis dengan nakal, contohnya ahalallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Kalau mengambil makna taksis, berarti Allah menghalalkan jual beli umum nih, dikecualikan daripadanya jual beli yang rusak. Nah, jual beli yang rusak ini namanya maksus, sesuatu yang dikhususkan. Dan al-bai' itu memiliki kemungkinan maknanya adalah makna syar'i. Yang dimaksud bai' di sini adalah yaitu jual beli yang terkumpul kepadanya syarat-syarat sah jual beli. Nah, mana yang dimenangkan ini? Yang dimenangkan adalah taksis. Kalau yang dimenangkan taksis, berarti hukum asal jual beli itu boleh. Kecuali ada dalil yang mengatakan itu jual beli rusak. Tapi kalau kita menguatkan an-naql, berarti hukum jual beli itu tidak boleh. Sampai terkumpul kepadanya syarat-syarat sah secara syar'i. Nah, yang dimenangkan adalah yang taksis. Gitu. Paham? Kira-kira. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut ke pembahasan majas. Wa qad yakunu mana tadi? Wa yakunu dan ada itu majas bisyaklin dengan syakal, wa sifatin zahiratin dengan sifat yang zahir, wa i'tibari ma yakunu menganggap apa yang akan terjadi qat'an baik secara pasti au dhannan atau dugaan, wa mudadatin dengan pertentangan, wa mujawaratin dengan mujawarah saling bertetanggaan gitu ya, wa ziyadatin ziyadah wa naqsin pengurangan, wa sababil musabbab wa kullun li ba'din wa muta'alliqin li muta'allaq wal uqus wa ma bil fi'li ala ma bil quwah. Majaz secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada majas akli, ada majas lugawi. Ada majas akli, ada majas lugawi. Majas akli adalah majas yang berkaitan dengan al-isnad, penyandaran. Yaitu adanya penyandaran fi'il kepada sesuatu yang tidak seharusnya. Itu namanya majas akli atau majas bil isnad. Kita menyandarkan fi'il atau yang menyerupai fi'il kepada yang bukan seharusnya. Contoh, bana al-amiru Madinata Misr atau bana Amr bin As Misra. Amr bin As itu membangun Mesir. Nah, kita di sini menyandingkan bana membangun kepada Amr bin As. Nah, ini majas akli karena hakikatnya bukan Amr lah yang secara langsung membangun kota, ya kan? Tapi para tukang itulah yang kemudian membangun kota. Berarti di sini kita menyandarkan fi'il bana kepada sesuatu kepada orang yang tidak seharusnya. Ya, Amr itu disandarkan karena dia sebab awalnya yang menjadikan kota itu terbuat, tapi bukan dianya yang langsung membuat kota. Makanya namanya majas akli. Kenapa? Karena kita menyandarkan fiil bana kepada yang tidak seharusnya. Ini disebut dengan apa? Majaz akli. Yang kedua ada namanya majaz lugawi. Majaz lugawi itu dibagi dua. Atau secara umum majas lugawi itu adalah majas yang memiliki alaqah, hubungan antara makna asal dengan makna majasnya. Ya, memiliki hubungan antara makna asal dengan makna majasnya. Yang mana majas lugawi itu dibagi dua. Ada yang namanya majas mursal, ada yang disebut dengan isti'arah.
Kalau antara makna awal dengan makna yang dimajaskannya, hubungan keduanya adalah hubungan kemiripan, musyabahah, maka disebut dengan majas isti'arah. Apa? Isti'arah. Isti'arah itu adalah isti'malu lafzi fi ma fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin musyabahatin bainahuma ma'a qarinatin tamna'u min iradatihi al-asli. Jadi kalau isti'arah itu penggunaan lafaz bukan pada makna asalnya karena ada hubungan kemiripan antara keduanya dengan adanya indikator yang mencegah dari makna aslinya. Itu isti'arah. Contoh, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Maka di sini singa yang dimaksud itu bukan singa hewan buas. Kenapa? Karena ada kalimat yakhtubu 'alal mimbar, berkhutbah di atas mimbar. Berkhutbah di atas mimbar itu qarinah, indikator yang mencegah makna asal di situ dimaknai dengan makna asli. Dan ini namanya majas isti'arah. Kenapa? Karena antara makna asli hewan buas singa dengan makna majasnya yaitu lelaki pemberani adanya hubungan kemiripan. Apa itu kemiripannya? Berupa sifat pemberani antara keduanya. Karena alaqah hubungan antara makna asal dan makna keduanya adalah kemiripan, maka disebut dengan majas isti'arah. Kalau hubungan antara makna satu dengan makna duanya bukan hubungan kemiripan, maka disebut dengan majaz mursal. Disebut mursal terlepas. Kenapa? Karena alaqahnya bebas. Alaqahnya banyak. Bisa alaqah sababiyah, alaqah musabbabiyah, alaqah ba'diyah, alaqah kulliyah, alaqah i'tibaru ma yakun, i'tibaru makana, alaqah mujawarah, alaqah mudadah, dan banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu namanya majas mursal. Contohnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari jemari mereka di telinga mereka. Maka apakah jari semuanya masuk ke dalam telinga? Jawabannya tidak. Yang maksud hanya sebagiannya saja. Nah, ini namanya majas mursal dengan alaqahnya ba'diyah. Alaqahnya ba'diyah. Kenapa? Karena itlaqul ba'di wa urida bihi al-kul. Alaqahnya kuliah. Karena itlaqul kul wa urida bihi al-ba'd. Disebutkan semuanya jari, tapi yang diinginkan hanya sebagian. Maka namanya alaqah kulliyah. Fahimtum? Kemudian majas mursal itu dibagi dua juga sebenarnya. Ada yang punya alaqah, itu yang tadi kita sebutkan, ya. Ada yang tidak punya alaqah. Tidak punya hubungan antara makna satu dengan makna dua. Seperti apa? Seperti majas dengan cara menghapus. Allah berfirman, was'alil qaryata, tanyalah desa. Mungkinkah desa yang berupa bangunan, tembok, itu bisa ditanya? Secara akal nggak mungkin. Maka pasti yang ditanya itu penduduk desa. Berarti ada kalimat yang dibuang. Apa itu? Ahlun. Berarti takdir kalamnya was'ali ahlal qaryah. Was'al ahlal qaryah. Tanyalah penduduk desa. Ini majas dengan cara dihapus. Tidak ada alaqah antara satu dan keduanya. Ya. Atau majas dengan cara menambah. Seperti laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Huruf kaf dalam kamitsli itu adalah tambahan yang berbeda atau taukid penguatan. Itu majas biziyadah. Majas dengan cara menambahkan. Nah, ini contoh apa? Majas yang majas mursal tapi nggak ada alaqahnya. Dia hanya dengan cara menghapus menambah. Faham sampai sini? Nah, kemudian musannif menyebutkan terkadang yakunu majas itu bisyaklin. Syakal. Ya. Ini isti'arah sebenarnya. Syakal itu maksudnya kita menyamakan antara makna pertama dengan makna kedua karena adanya kemiripan syakal bentuk. Bentuk. Seperti ini, orang itu sama bentuknya seperti kuda secara gambarnya. Terus kita menyamakan orang ini dengan kuda karena secara bentuk sama. Maka ini namanya juga majas. Tapi isti'arah karena adanya hubungan kemiripan. Kemiripannya dari sisi apanya? Bukan sifat, tapi syakal, dari sisi bentuknya. Ya, kalau di sini seperti kalafaros, seperti kuda, lisuratihi al-mankusyah, ya, dengan bentuknya yang kemudian ya kita tahu lah. Ada orang nih bentuknya kayak kuda nih mukanya, kita katakan ra'aitu farosan. Ya, ia mesti fisuk, aku melihat kuda sedang berjalan di pasar. Nah, kenapa kita menyamakan? Adanya syakal bentuk yang sama.
Wasifatin zahiratin, kadang juga alaqah hubungan antara makna pertama dan kedua itu disamakan karena adanya penyamaan sifat zahirnya. Seperti tadi, ra'aitu asadan yakhtubu 'alal mimbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Kenapa kita menyamakan fulan dengan singa? Karena adanya sifat zahir yang sama. Apa itu? Asy-syaja'ah, keberanian. Keberanian. Nah, ini masih istiarah kalau begitu. Ya. Atau wa'tibari ma yakunu qat'an aw zannan. Atau alaqahnya adalah hubungannya adanya sesuatu yang akan terjadi. Ya, alaqah hubungannya itu adalah memperhatikan apa yang akan terjadi, baik qat'an secara pasti atau zannan. Nah, ini namanya majaz mursal. Jadi kita menyebutkan kalimat sesuatu A yang akan terjadi padahal belum terjadi, baik secara pasti ataupun tidak pasti. Ya. Yang pasti itu seperti apa? Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau adalah mayat dan sesungguhnya mereka adalah mayat. Pertanyaannya, sekarang yang disebut sama Allah mayat itu udah jadi mayat belum? Belum. Ya. Jadi Allah menyebutkan sesuatu yang akan terjadi untuk menyebutkan apa yang terjadi sekarang. Berarti itu alaqahnya i'tibaru ma sayakun. Ya, melihat sesuatu yang akan terjadi. Tapi ini pasti karena setiap orang pasti mati. Ya, al-zannan, atau yang akan terjadinya sifatnya dugaan. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an ketika menceritakan Nabi Yusuf menceritakan takwil mimpi dari orang-orang yang ada di penjara. Salah satunya kan mengatakan ini aroni aksiru khomro. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku aksiru khomro, sedang memeras khomer. Pertanyaannya, yang diperas itu anggur atau khomer? Yang diperas itu adalah anggur. Khomer itu adalah apa yang akan dihasilkan oleh anggur itu. Nah, tapi disebutkan aksiru khomro. Nah, ini namanya majaz mursal alaqah masayakun. Alaqahnya antara makna satu dengan keduanya adalah apa yang akan terjadi. Yaitu apa yang akan terjadi dari peras adalah menjadi khomer. Tapi itu dhannan, diduga. Karena bisa jadi ketika meras mati duluan. Gitu. Wa mudadatin, atau alaqah hubungannya adalah saling pertentangan, mudadah. Contoh kita menyebut lafadz mafazah. Dalam bahasa Arab, mafazah itu lafadz untuk menyebutkan padang pasir yang luas. Ya. Secara asal, mafazah itu maknanya adalah keselamatan. Keselamatan. Dari kata faza yafuzu, mafazah keselamatan. Padahal itu untuk menyebutkan tempat muhlikah yang membinasakan. Karena padang pasir yang luas yang nggak ada air dan seterusnya. Kenapa disebut mafazah? Tafaulan bil ismi. Adanya harapan dengan nama ini supaya dia selamat ketika ada di padang pasir. Paham? Itu kan menyebutkan nama, tapi makna sebenarnya adalah kebalikannya. Mafazah, keselamatan, tapi makna yang diinginkan sebenarnya adalah tempat yang membinasakan. Sebagaimana orang Arab itu kalau menyebutkan orang sakit disebutnya dengan as-salim, orang yang selamat, sehat. Kenapa? Tafaulan, adanya harapan agar dia selamat. Ya, seperti itu namanya majaz tapi dengan alaqahnya mudhadah, pertentangan. Berikutnya adalah wa mujawarah. Majaz dengan alaqahnya mujawarah, beriringan. Ya, seperti lafaz goid sebenarnya. Goid itu kan makna asalnya adalah tempat yang rendah. Orang biasanya zaman dulu ketika pipis, kencing atau BAB akan mencari tempat yang rendah supaya tidak terlihat auratnya. Karena saking kemudian orang itu sering mengatakan ilain goid, ilal goid, sampai kemudian orang sampai mengatakan ana uridu adhab ilal goid, ya, atau uridu al goid. Padahal makna goid itu yang diinginkan adalah buang air kecil atau buang air besar. Karena saking terus-menerus beriringan antara air kencing BAB dengan makna goid, dengan tempat goid, maka kemudian kencing dan BAB itu sendiri disebutkan dengan lafadz goid. Nah, itu majaz, alaqahnya mujawarah karena saling beriringan. Nah, itu. Waziyadah, atau majaznya dengan ditambahkan seperti tadi yang saya contohkan, laisa kamitslihi syai'. Kaf di sana itu tambahan, berfungsi sebagai taukid. Itu majaz karena bukan makna yang aslinya. Wa naqsin, atau dengan cara naqs, pengurangan. Contohnya tadi was'alil qaryata, takdirnya was'al ahlal qaryah.
Wa sababin li musabbab, atau alakonya sabab terhadap musabbab. Ya. Jadi disebutkan sabab, tapi yang diinginkan adalah hasilnya. Contoh, lil amir yadun. Pemimpin itu punya yadun, tangan. Ya. Maksudnya adalah dia punya kekuatan. Jadi disebutkan tangan, sebab yang diinginkan adalah hasilnya apa? Tangan itu bisa menghasilkan kekuatan. Ya. Kayak kita mengatakan ro'aina al-matar, kami mengurusi hujan. Disebutkan sebab hujan, yang dimaksud adalah yang dihasilkan hujan. Apa itu? Tanaman. Itu namanya alaqah sababiyah. Wa kullin li ba'din, atau alaqahnya kul, semua yang dimaksud adalah sebagian. Yang tadi saya contohkan, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Disebutkan semuanya jari, yang diinginkan adalah sebagian. Ya. Wa muta'alliqin li muta'allaq, atau muta'alliq untuk, atau disebutkan muta'alliq. Muta'alliq itu yang mengkaitkannya, yang mengaitkannya, tapi yang dimaksud adalah yang dikaitkannya. Contohnya Allah berfirman, hadza khalqullah, ini adalah ciptaan Allah. Maksudnya apa? Khalqullah ay hadza makhlukun, ini adalah makhluknya Allah. Khalqun, ciptaan itu muta'alliq, yang berkaitan dengannya. Ya. Yang dimaksud adalah muta'allaqnya, yang diciptakannya itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ngaji dulu, taruh dulu. Wal ukus, atau kebalikannya, disebutkan muta'allaq, yang dimaksud muta'alliq. Kayak in bi ayyikumul maftun. Maksudnya al fitnah. Maftun yang difitnah maksudnya fitnahnya. Nah, ini nanti di balaghah lebih jauhnya lagi ya. Ya, alaqahnya ta'alluq, adanya hubungan muta'alliq dan muta'allaq. Wa ma bil fi'li ala ma bil quwwah. Ya. Wa ma bil fi'li ala wa ma bil fi'li, dan apa-apa yang dengan perbuatan ala ma bil quwwah, yang itu menunjukkan kepada ini kekuatan. Kal muskir lil khamri fiddani, seperti memabukkan untuk khamar fiddani, di dalam tempat wadah yang memabukkan tersebut. Kalau dalam minimal wa yu'abaru an hadhil alaqah bi alaqatil isti'dad. Alaqahnya disebut isti'dad, kesiapan. Wa hiya kaunu syai'i bihaitsu yumkin an yattasifa biwasfin wa lam yattasibat. Yang itu memungkinkan sesuatu itu disifati dengan sesuatu walaupun belum tersifati dengan sesuatu tersebut. Fayutlaqu alaihi bi i'tibari hadzal isti'dad. Wal imkan, dan disebutkan sesuatu ini dengan adanya kesiapan dan kemungkinan menjadi hal itu walaupun belum tersifati. Ya, seperti kita menyebutkan kepada botol yang ada air cuka yang berpotensi untuk menjadi khamr, kita katakan hadza khamrun. Nah, karena dalam botol ini adanya kemungkinan kesiapan untuk berubah menjadi khamr. Wal ashah, dan pendapat yang sahih, annahu, bahwa majaz yakunu itu terjadi fil isnad, dalam sanad, wal mushtaq wal harfi, dalam isi mushtaq wal harfi dan huruf. Ya. Jadi yang paling pendapat yang sahih bahwa majaz itu bisa terjadi pada isnad, sanad, yang disebut dengan majaz aqli, yaitu kita menyandarkan fiil atau yang serupa dengan fiil kepada yang tidak seharusnya. Seperti bana Amr bin As al-Madinah atau Mesir. Amr bin As itu membangun Mesir. Padahal yang membangun secara langsung bukan Amr bin Asnya, tetapi adalah tukangnya. Kemudian juga majaz itu terjadi juga dalam mushtaq, isi mushtaq. Nanti kalau isti'arah disebut dengan isti'arah tabaiyah, ya, tabaiyah. Seperti bakat as-sama'u, langit itu menangis. Di sini isti'arah terjadi pada lafaz bakat, yang itu adalah mushtaq dari lafaz al-buka, menangis. Begitu juga terjadi pada huruf, ya, yang contohnya itu kayak yang itu tuh, yang fi juzurihim ay ala juzurihim. Ya, bisa terjadi pada huruf. Kalau di sini, nah, contoh yang paling
jelas itu wala usalibannakum fi judzu'in nakhli, dan saya akan menyalib kalian fi judzu'in nakhli. Makna fi itu di situ ala judzu'in nakhli. Nah, di atas judzu' akar-akarnya kurma. Seperti itu. Allahu alam. Belum selesai. La al-alam tidak terjadi pada al-alam. Nama ay la yakunul majazu fi alal ashah, yaitu tidak terjadi majaz kepada nama menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Karena nama itu wudi'a lil farqi baina dzawat. Diberikan itu nama untuk membedakan antara satu zat dengan zat yang lainnya. Maka kalau seandainya dimajazkan, maka batalah apa yang menjadi maksud daripada alam itu. Alam itu kan untuk memberikan nama kepada orang. Kalau kita majazkan nama Muhammad dengan ke Zaid contohnya, maka batalah maksud daripada tujuan memberikan nama tersebut. Wa annahu, dan bahwasanya menurut pendapat yang sahih, yushtaratu disyaratkan sam'un, adanya pendengaran fi nau'ihi pada jenis majaz tersebut. Jadi nggak boleh kita memajazkan dengan alaqah yang belum pernah didengar dari orang Arab. Kan alaqah majaz mursal kan banyak, sabab, musabab, kulun, ba'dun, kulun, ya. Itu semuanya wajib alaqahnya itu adalah alaqahnya yang didengar dari orang Arab. Gak boleh kita ngarang sendiri untuk membuat majaz dengan alaqah yang kita buat sendiri. Contohnya kayak apa ya? Ya, ngarang sendiri aja. Ya. Jadi kita harus membuat majaz sesuatu yang memang sudah pernah terdengar dari orang Arab. Dulu itu si Aiman tuh pernah mencontohkan yang tidak terdengar dari orang Arab, seperti kita memajazkan katanya orang Arab dengan kambing. Ya. Jadi ra'aitu ghanaman yamshi fisuk, aku melihat kambing sedang berjalan di pasar. Maksudnya orang Arab. Kenapa kok bisa orang Arab? Apa alaqahnya? Alaqahnya adalah karena orang kambing itu kan bulunya tebal. Orang Arab itu tubuhnya tebal sehingga kuat menghadapi dingin. Maka kita samakan antara keduanya karena sama-sama memiliki sama-sama memiliki bulu yang tebal. Nah, itu nggak bisa katanya. Nggak bisa. Ya, karena tidak menonjol maknanya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, berarti ini pembahasan mantuk ghairu sharih itu yang apa? Khususnya yang apa? Yang ada adalah iktidho, yang iltizamiyah itu khusus untuk majaz pengurangan ini ya Ustaz ya. Iya, kalau dalam iqtidho ya, sebetulnya itu lebih kepada bukan hanya majaz, tapi adanya lafadz itu tidak mungkin bisa difahami baik secara akli, secara syar'i ataupun secara urfi kecuali harus adanya takdir lafadz ini. Bisa juga disebut majaz betul karena adanya pengurangan lafadz gitu, majaz bin naqs. Ya, pokoknya kalau dalam iqtidho itu adanya lafadz yang mesti ditakdirkan. Karena jika tidak kalimatnya akan bertentangan atau tidak bisa diterima baik secara akli, syar'i ataupun urfi. Gitu. Wallahu a'lam. Paham nih? Ada yang tanyakan lagi?
Kalau nggak ada, kita lanjut. Dikit lagi lah. Wa yu'rafu, dan bisa diketahui itu majaz. Ya. Yaitu makna majaz terhadap suatu lafaz bitabaduri ghairihi, ya, dengan secara cepatnya mengetahui makna selain majaz kepada pemahaman laulal qarinah, seandainya tidak ada qarinah. Ya, paham nggak? Maksudnya gini, majas itu bisa diketahui dengan adanya qarinah. Mudahnya begitu. Majas itu, suatu lafaz memiliki makna majas itu bisa diketahui apabila ada qarinah, indikator yang menunjukkan adanya makna majas. Kayak tadi, ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar. Aku melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Kalimat yakhtubu alal mimbar, berkhutbah di atas mimbar, adalah qarinah, indikator yang mencegah kata asad itu dimaknai dengan hewan buas. Kenapa hewan buas gak mungkin bisa berkhutbah di atas mimbar? Ini berbeda dengan hakikoh. Kalau hakikoh itu bisa langsung difahami tanpa mesti adanya qarinah. Makanya dikatakan wa yu'rafu, dan bisa diketahui itu majas bitabaduri ghairihi, dengan langsung bisa difahaminya selain majas laula qarinah, seandainya tidak ada qarinah. Ya. Artinya majas itu bisa difahami seandainya kalau ada qarinah. Paham? Wasihhati nafyi, dan sahnya untuk dinafikan. Ya, sahnya untuk dinafikan terhadap makna hakikinya. Jadi kalau ada yang dikatakan nih, iya, kalau kita mengatakan hadza himarun, ini adalah keledai, untuk menunjukkan kepada orang yang bodoh, maka kita bisa kan, boleh kita mengatakan hadza laisa himar, ini enggak, bukan keledai. Boleh kan kita menafikan? Maka itu majas berarti. Beda kalau hakiki, hadza himarun. Bisa nggak kita ngomong hadza laisa himarun, padahal jelas-jelas himar? Nggak bisa. Jadi majas bisa diketahui yang pertama dengan adanya qarinah, indikator. Yang kedua, boleh bisa dinafikan. Kayak tadi, ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar. Kita katakan hadza laisa asad, ini bukan singa. Ya, ini bukan singa. Abinya ngaji dulu. Ini bukan singa, contohnya. Kemudian wa adami luzumil ittirad, dan tidak adanya kemestian ittirad. Ya, ittirad itu berlaku secara terus-menerus. Ya. Disebutkan wa adami luzumil ittirad. Yang dimaksud itu adalah sihhatu itlaqi lafzi ala kulli fardhi min afradi dzalikal ma'na ma imkanil udul fi ba'dil afrad ila itlaqin yakunu haqiqiyan, yaitu sahnya menyebutkan suatu lafaz atas setiap bagian dari bagian-bagian makna tersebut dengan adanya kemungkinan bisa diganti di sebagian bagian itu kepada penyebutan yang lainnya secara hakiki. Tadi dulu fima yadulu alai bi an la yatarid kama fi wasal qari ay ahlah la yaqul. Ya. Ya, tar dulu. Asal tadinya gerak. Ambilin. Wa adami luzum ittirad fi ma yadullu alaih kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, was'alil qaryata, dan tanyalah desa ai ahlah. Fala yuqal, maka tidak bisa dikatakan was'alil bisat, tanyalah bisat. Bisat itu sejadah. Apa sih ini namanya? Karpet. Ay sahibahu. Jadi wa adami luzumil ittirad, dan tidak adanya kepastian ittirad, berlakunya secara umum. Jadi kalau was'alil qaryata berarti boleh dong kita katakan was'alil bisat, was'alil kursiyya. Enggak ada keharusan terjadinya secara umum. Jadi bisa jadi enggak bisa terjadi pada sesuatu yang lain. Kalau was'alil qaryah contohnya, apakah boleh was'alil bisat? Tanyalah kepada yang punya tanyalah ini.
apa namanya, karpet. Terus yang dimaksud adalah sahibaha? Jawabannya enggak. Makanya di sini katakan di dalam Ghayatul Usul itu fi ma yadullu alaihi bi alla yattarid. Pada perkara yang menunjukkan atasnya tidak berlaku secara umum. Sebagaimana dalam firman Allah was'alil qaryah ay ahlah wal yuqal was'alil bisat ay ahlahu. Au yattarid la luzuman. Atau berlaku umum tapi tidak pasti, tidak harus, sebagaimana dalam kata Al-Asad li rajuli asyuja fayasihu fi jami'i juz'iyatihi min ghairi luzumin li jawazi an yu'abbara fi ba'diha bil haqiqah bi khilafil ma'na al haqiqi fayalzamu ittiradu ma yadullu alaihi min al haqiqah fi jami'i juz'iyati li tifai ta'bir haqiq. Nah, jadi nggak bisa nih. Tadi mana tadi? Wa adami luzumil ittirad, dan tidak ada kemestian berlaku secara umum ittirad. Yang namanya ciri majas itu. Kalau was'alil qaryah berarti nggak bisa berlaku tidak mesti berlaku kepada semua benda mati. Bisa dikatakan was'al semua. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa was'ali sayyarata. Nggak mesti begitu. Tidak adanya keharusan. Jadi kalau qaryah itu benda mati, berarti bisa berlaku kepada semua benda mati di bawahnya. Jawabannya enggak. Itu ciri majas. Atau bisa berlaku ittirad umum, tapi tidak adanya kepastian, tidak adanya keharusan. Ya, contohnya asad bermakna lelaki pemberani. Nah, kalau kita mengatakan asad di sini maknanya mencakup semua singa, ya, mencakup semua singa untuk dimaknai dengan lelaki pemberani. Hukumnya adalah boleh itu. Fayasih fi jami juz'iyatihi. Maka boleh bagi semua singa itu bisa dimaknai dengan lelaki pemberani. Ya, tapi tidak adanya keharusan. Maksudnya tidak ada keharusan apa? Tidak adanya keharusan itu semua berlaku ke semua singa, tapi boleh-boleh saja berlaku pada semua singa, tapi tidak ada keharusan. Paham gak maksud saya? Beda dengan lafadz hakikoh. Kalau kita menyebutkan asadun, hewan buas yang berbentuk itu, maka wajib asad itu mencakup semua hewan buas ini secara wajib. Gitu. Tapi kalau asad bermakna laki pemberani, boleh mencakup semua singa, tapi tidak harus. Karena bisa jadi sebagiannya tidak kena. Tapi kalau kita menyebutkan asadun secara hakikoh, maka mencakup semua singa tanpa terkecuali. Faham nggak kira-kira? Ya, jadi intinya bolehnya kita menyebutkan suatu lafaz, ya, yang menunjukkan atas sebuah bagian yang mencakup di bawahnya dengan adanya kemungkinan bisa diganti dengan di sebagian afrod itu kepada sebagian yang lain secara hakiki. Kayak tadi singa itu kalau hakikinya mencakup semua singa, tapi kalau majas nggak ada kepastian harus mencakup semuanya. Bisa jadi sebagiannya adalah hakiki, sebagiannya majazi. Intinya begitu. Dikatakan di sini begitu. Ya. Ya, ada khilaf ternyata. Ya. Ada yang tanya sampai sini? Jadi kalau kita ketemu orang yang pemberani, kita boleh langsung menyebutkan ke semua orang pemberani itu anta asad. Tapi gak mesti. Kenapa? Bisa jadi kalau ada lelaki pemberani yang datang kepada kita mengatakannya bukan anta asad, tapi anta syuja. Ya kan? Artinya lafaz asad sebagaimana lelaki pemberani itu tidak boleh disebutkan kepada setiap orang yang punya keberanian disebut asad, tapi tidak adanya keharusan menyebutkan orang pemberani itu dengan asad. Karena bisa jadi kita menyebutkannya anta suja. Berbeda dengan lafaz hakiki, kalau hakiki ketika kita menyebutkan anta asad, mesti harus singa. Anta asad. Gak bisa kalau itu singa kita sebutnya anta suja.
Itu maknanya. Paham sampai sini? Dan wajam'ihi ala khilafi jam'il haqiqah, dan jamaknya majas itu menyelisih jamaknya haqiqah. Seperti perintah bermakna perbuatan majazan, yujma'u ala umur, bi khilafihi bima'na al-qaul haqiqatan fa yujma'u ala awamir kadza fil asli. Jadi jamaknya amr yang bermakna majas itu berbeda dengan jamaknya amr ketika bermakna haqiqah. Kalau jamaknya amr yang bermakna perbuatan secara majas dijamakan dengan kata umurun. Nah, kalau amr jamaknya umur berarti berbagai macam perkara perbuatan. Tapi kalau amr dalam arti qaul, ucapan, perintah secara hakiki, maka dijamakannya dengan kata awamir. Awamir. Ya. Waltizami taqyidihi, dan keharusan untuk membatasi majas. Itu waltizami taqyidihi ad-dali alaika junahidul aylayinil janib wa nah. Jadi mesti kita makna majas itu dibatasi dengan makna tertentu. Seperti disebutkan janahudhulli ay layinul janib. Apa pelukannya itu menghangatkan. Kalau dalam Ghayatul Usulnya sendiri ay alaf di adali alaika janahidhul. Jadi majas itu harus ada lafaz di makna majas itu sama kayak qarinah, harus ada lafaz atau kalimat yang membatasi lafaz majas itu untuk menunjukkan bahwa makna itu adalah makna majas. Kemudian watawaqqufihi ala musamma al-akhar. Watawaqqufihi, dan membutuhkannya itu si lafaz atas musamma al-akhar, atas penunjukan. Di situ musamma al-akhar bukan? Oh, di saya beda. Wal itlaqu ala. Oh ya benar. Watawaqqufihi, dan bergantungnya itu lafaz majas alal musamma al-akhar, atas penamaan yang lain. Disebut musyakkal wa ta'mir an syai' bi lafzi al-ghair qul ta'ala wa makaru makarul ajazahum. Oh. Jadi watawaqqufihi fi itlaqi lafzi alai alal musam al-akhar. Dan salah satu ciri majas itu adalah dia disebutkan itu bergantung dengan adanya penyebutan dari lafaz yang lain, yang hakiki, yang disebut dengan musyakkalah. Contoh, wa makaru makarullah. Mereka berbuat makar, maka Allah pun membuat makar atas mereka. Nah, di sini diungkapkan makarullah, Allah berbuat makar, bukan berarti Allah itu berbuat keburukan dengan makar, bukan. Paham ya? Karena Allah nggak berbuat keburukan. Di sini namanya musyakkalah. Kita menyebutkan makarullah sebagai majas karena beriringan dengan lafaz sebelumnya yang itu bermakna makaru. Paham nggak? Makaru wa makarullah. Itu namanya musyakkalah. Jadi salah satu ciri majas yang bisa kita ketahui adalah bergantungnya lafaz majas ini dengan adanya lafaz sebelumnya yang hakiki. Contohnya wa makaru makarullah. Mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar atasnya. Di sini bukan, kalau orang nggak ngerti bahasa Arab kan, berarti Allah berbuat makar dong, berbuat keburukan. Enggak. Di sini diungkapkan dengan makarullah karena beriringan dengan lafaz sebelumnya yang makaru. Namanya musyakalah. Yaitu maknanya Allah akan membalas mereka dengan perbuatan makar tersebut. Ya. Dan terakhir wal itlaqi alal mustahil, dan menyebutkan untuk sesuatu yang mustahil. Itu ciri majas yang terakhir. Contohnya was'alil qaryah. Mungkinkah kita bisa bertanya kepada desa? Nah, mungkin kan. Itu sesuatu yang mustahil. Maka kalau adanya sesuatu menyebutkan untuk sesuatu yang mustahil, maka itu ciri itu adalah majas. Jadi kesimpulannya ciri majas itu yang pertama harus adanya qarinah indikator yang menunjukkan adanya majas. Ciri kedua bisa dinafikan, kayak hadza himarun. Ini mah bukan himar kedai. Artinya karena itu makna majas. Yang ketiga, tidak adanya keharusan ittirad, berlaku secara umum. Ya, kayak tadi was'alil qaryah, tanyalah desa. Bukan berarti harus berlaku kepada semua benda mati, bisa was'alil bisat. Di sini ada khilaf ternyata. Menurut ulama nahwu boleh. Kan alaqahnya yang penting ini adanya al-hadf. Menurut ulama usul nggak boleh. Gitu.
Ya, was'alil qaryah. Ya, jadi ciri majaz ketiga itu tidak adanya keharusan ittirad, berlaku secara umum kepada benda apapun. Paham ya? Atau dibalik, dia berlaku umum tetapi tidak ada keharusan. Contoh, setiap lelaki pemberani kita boleh menyebutnya Asad. Umum kan, berarti berlaku kepada siapapun lelaki pemberani kita boleh menyebutnya anta Asad. Tetapi tidak ada keharusan. Kalau kita ketemu lelaki pemberani, boleh kita mengatakan anta Suja, kamu lelaki pemberani, tanpa mengatakan anta Asad. Berbeda kalau hakikoh. Kalau sudah itu singa ya anta Asad selamanya. Gak bisa tiba-tiba anta Suja, gak bisa. Kemudian ciri keempat, wajam'ihi ala khilafi jam'il hakikoh. Ciri keempat, majas itu jamaknya berbeda dengan jamaknya hakikoh. Ayat amrun bermakna perbuatan secara majas, jamaknya adalah umur. Sedangkan amrun bermakna qaul yang itu adalah makna hakikinya, jamaknya adalah awamir. Ciri kelima, iltizami takidihi. Wajib untuk dibatasi. Ya, indikator juga maknanya. Wajib dibatasi lafaz tersebut untuk menunjukkan bahwa makna itu adalah majas. Keenam, wa tawaqquf fihi 'alal musamma al-akhar. Ciri majas yang keenam adalah dia bergantungnya si lafaz majas kepada lafaz lain yang secara hakiki. Yang ini bab musyakalah. Contohnya wa makarullah, wa makarullah. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Artinya bukan Allah berbuat makar, tapi karena lafaz sebelumnya adalah makarullah, makaru, maka di sini makarullah. Maknanya Allah membalas perbuatan makar mereka. Bukan Allah berbuat makar. Makar itu keburukan. Paham ya? Tapi ini namanya musyakalah, adanya kemiripan lafaz, maka dipakailah kemiripan itu. Ya. Dalam Al-Qur'an itu banyak. Fanasu wan apa gimana ya? Mereka lupa, maka Allah pun melupakan mereka. Itu kan? Oh, fanasu wa nasiyallahu lahum gitu ya. Mereka lupa, maka Allah melupakan mereka. Pertanyaannya, apakah Allah lupa? Enggak. Ini musyakalah aja karena lafaz sebelumnya nasu, nasia, maka di sini digunakan fanasiyallah. Maknanya bukan Allah lupa. Ya, Allah mengabaikan mereka. Itu maknanya. Dan ciri terakhir itu adalah wal itlaqi alal mustahil, dan majas itu biasanya disebutkan untuk sesuatu yang mustahil, diungkapkan untuk sesuatu yang mustahil. Kayak was'alil qaryah, tanyalah desa. Desa bisa ditanya. Ra'aitu asadan yakhtubu alal mimbar. Sehingga bisa berkhutbah, mustahil. Maka itu ciri bahwa itu adalah majas. Fahim Tom? Fahim Ustaz. Tapi boleh nanya lagi Ustaz. Silakan. Untuk bisa paham soal majas ini. Jadi kan dari ciri-ciri majas yang telah disebutkan ini, apakah ini berlaku semua cirinya itu mutlak ditemukan pada setiap majas, Ustaz? Jadi misalnya ada sebuah majas, itu artinya semua cirinya itu ada di situ, ataukah hanya salah satu atau beberapa saja bisa kita ketahui, Ustaz? Itu tidak mesti semuanya, hanya salah satunya aja. Jadi majas bisa diketahui dengan salah satu dari yang tadi disebutkan. Ya, nggak semuanya mesti ada, nggak ada kalau semuanya harus ada. Tapi salah satunya saja. Jadi kalau ada salah satu di antara ciri itu, itulah majas. Begitu. Ya. Berarti sama seperti hadis Nabi itu, rufi'a min ummati al-khata' wa nisyan. Jadi semua cirinya nggak ada, tapi yang ada di hal yang mustahil aja, Ustaz ya. Ya, rufi'al qalamu, diangkat pena itu dari umatku. Al-khata' wa nisyan. Salah dan lupa. Padahal kenyataannya lupa dan salah itu ada. Berarti yang diangkat itu apa? Ya kan? Rufi'al qalamu, ya. Berarti ada yang dihilangkan di situ. Itu majas juga kan ya? Majas bil hadaf. Ya. Karena mustahil salah dan lupa itu hilang. Faktanya yang ada. Maka yang dihilangkan itu adalah bukan kolamnya, tapi adalah hukumannya. Jadi rufi'al qalamu ay rufi'a al mu'akhadzah. Diangkatnya hukuman bagi orang yang lupa dan salah. Seperti itu. Ya. Nanti hari Kamis kita masuk ke dalam mu'arrab atau ta'rib, sedikit banget ini penjelasannya, langsung kepada pembahasan masih hakiko majas, tapi nanti berkaitan dengan ini penggunaannya dalam syariat. Ya. Jadi di sini nanti dikatakan
al-lafdhu haqiqatun majazun aw huma bi itibarin wa huma muntafiyani qabla al-istimal thumma huma min al-urfil muqattab fa fi syar'i wa al-urfi itu. Allahu a'lam. Kemudian istifal manaki lil intiqal lazim kinaya, masih majas ini nanti. Kinaya. Nah, habis kinaya kita bahas huruf. Wah, huruf itu panjang banget. Paling panjang banget. Huruf satu-satu dijelasin. Summa ruba fa waw bla 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 dan seterusnya. Saking usul fikih kan dua intinya. Satu kaidah, dua bahasa. Inti usul fikih dua. Satu kaidah, dua bahasa. Udah. Ini paling panjang. Oh, huruf semua itu. Huruf. Baru masuk ke dalam pembahasan amr, nahi, am, khos, mujmal, dan seterusnya. Semoga bisa difahami ya. Harusnya ada ujian dulu sebenarnya. Ujian muqaddimah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.